Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama pada kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah memberikan kita hidayah dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Bapak Reje Kampung Tanoabu beserta aparaturnya yang saya hormati, Bapak Camat beserta anggotanya yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang telah berhadir di ruangan ini. Adapun berdirinya saya di sini ingin menyampaikan acara musrenbang dan menyusun RKPK Kampung Tanoabu, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Adapun acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh rekan kami Ananda Toharudin. Kepada Ananda Toharudin kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segalanya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Hadirin semuanya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dengan hitungan 3-4 mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sari. Adapun acara selanjutnya, kata-kata sambutan. Adapun sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Reje Kampung Tanoabu. Kepada Bapak Rudi Ritama kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat beriring salam, tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sehingga sekarang ini ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Di sini saya berdiri untuk mengatakan kita kata sambutan tadi, untuk menyampaikan kita katakan terus untuk musrenbang kampung tahun 2022 bukan 2021. Tahun 2022 untuk selanjutnya saya kita bilang untuk membacakan panjang lebar karena masih ada di sini nanti moderator kita. Jadi di sini saya akhiri saja langsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Reje Kampung Tanoabu yang telah menyampaikan kata sambutannya. Adapun kata sambutan yang terakhir yaitu arahan Pak Camat atau Sekretaris Camat ataupun perwakilan kantor camat sekaligus membuka acara musrenbang secara resmi. Kepada Bapak Camat atau yang mewakili kami persilahkan dengan segala hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sama-sama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan curahan rahmat kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, khususnya pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Musrembang Kampung Tanah Abu Kecamatan Aglintang yang insya Allah akan kita laksanakan nantinya secara terstruktur. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah kiranya nantinya kita mendapat syafaat di akhir masa nanti. Amin. Allahumma amin. Penghormatan kami kepada segenap perbincang yang dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita, Bapak dan Ramil Kosong Aglintang ataupun Pak Batuut Batu mewakili. Penghormatan kami juga kepada Kepala BPB Kecamatan Aglintang, Bapak pendamping kecamatan yang mungkin pendamping lokalnya tidak hadir karena sakit, Bapak Rejo beserta aparatur kampungnya, Bapak RGM Imam Betul yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini, pada saudara kami tim 11 penyusun kegiatan acara ini, serta Bapak Ibu peserta Musrembang yang tanpa kami sebutkan dari unsur satu persatu yang tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin peserta yang berbahagia. Baik, sedikit kami sampaikan kata sambutan untuk arahan sebagaimana seyogianya dalam acara kegiatan kita ini secara resminya sebelum nantinya akan kami buka secara resmi. Dalam hal ini sedikit kami sampaikan bahwasanya adapun kegiatan Musrembang ini memang sudah merupakan agenda tahunan, rutinitas kita yang kalau orang bilang untuk apa Musrembang, nanti tahu juga itu tidak. Jadi tujuan Musrembang ini bukan hanya mengesahkan anggaran, tapi ini merupakan ajang silaturahim. Kalau tidak ada Musrembang ini mungkin hal-hal lain mungkin kami dengan bapak-bapak tidak akan bisa berkumpul dengan acara seperti ini. Itu yang kita ambil. Silaturahminya yang lebih tinggi nilainya daripada anggaran. Anggaran biasa habis 1 miliar memeh. Di sini ini buktinya. Satu, itu selalu saya sampaikan. Silaturahminya itu menambah jadi ibadah bagi kita. Kalau uang itu uang Pak mantan Raja Lama lebih banyak daripada apa itu. Kan itu sebenarnya. Jadi bukan uang, silaturahminya yang luar biasa. Yang kedua, ini bahan belajar kita. Ini bahan belajar kita. Makanya saya sampaikan khusus tim saya dan tim dari tim satu kecamatan pun sudah saya sampaikan metode Musrembang. Mari kita sedikit poles secara hikmah. Kita buat acara pembukaan seperti ini. Hikmat ya. Udah kami kirim, artinya hikmahnya dulu. Nanti bukan tidak memberikan kesempatan sama yang lain. Dari tim nanti unsur pemerintahan lain, perbincang seperti dan Ramil ataupun kalau hadir dari KUA, Pol, Subsektor dan pendamping, itu ada nanti momennya. Ini kami sengaja kita desain seperti ini agar hikmahnya dapat. Ini. Jadi dan satu lagi penyampaian pemaparan tim saya katakan bukan pendamping yang menyampaikan pemaparan. Tim 11. Artinya apa? Mereka disusun. Pendamping itu ahlinya. Itu tim ahli. Nanti pas tanggapan baru tim ahli ngomong. Jadi pemaparan itu tetap tim 10. Kalau enggak untuk apa mereka dibentuk? Jadi ini namanya kita pembelajaran. Itu dia. Dan ini bukan hanya inisiatif saya. Setelah saya lihat di berbagai Republik Indonesia, memang seperti itu. Ada pola terstruktur dan baik. Itu dia. Biar fokus. Ini saya sampaikan agar kalau memang ini baik kita lanjutkan ke sampai seterusnya nanti walaupun kami tidak
Kecamatan Pelitang ini. Ini dia pembelajaran. Contohnya Pak lucu, harus berdiri ya berdiri. Soal mengenai isi itu nanti nomor 2. Saya sampaikan itu belum tentu isi yang sebenarnya. Cuma saya udah berdiri melengkapi, sesungguhnya udah terlatih belajar berdiri untuk menyampaikan satu. Namanya pun bahan belajar. Seperti nanti Pak Batu menyampaikan, walaupun tidak ada bersangkut paut dengan Musrembang, ya memang itu skala prioritas dan kapasitas beliau. Tapi itu kita sampaikan dalam tahapan berikutnya. Itu dia dalam penyampaian nanti. Seperti kemarin telah kami laksanakan di Kepala Akal. Insya Allah nantinya moderator pun akan menyampaikan. Berbicara itu dibatasi waktu. Karena kebiasaan kita di seluruh negara Republik Indonesia ini kalau bertanya tidak melihat teman yang akan bertanya lagi, jadi habis dia terus. Jadi dengan adanya moderator batasi waktu. Batasi waktu 3 menit ya, 3 menit. Jadi ada yang lain nanti dalam tanya jawab ataupun pemaparan. Kalau tidak, pemaparan dilanjutkan aja berkumandang. Kita di sini mayoritas Muslim. Bagaimana kita menghargai itu? Itu dia. Makanya saya terpikir dan ini saya lihat bahkan saya terus dari Sumatera Barat yang bukan syariat Islam. Sangat bagus diterapkan di Aceh ini. Ini dia. Jadi bapak-bapak nanti jangan sakit hati kalau seandainya moderator, Pak cukup 3 menit. Ya, dikit diwa, makanya 3 menit. Jadi berbagi waktu. Ini mungkin bapak-bapak ini kita poles musrembang kita tahun 2021 ini menuju 2022. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, karena ini ajangnya musrembang, kami tidak memaparkan secara detail, tapi kami juga membaca. Karena ini bukan bidang kami lagi, tapi sedikit banyaknya kami harus mengetahui arah musrembang kita tahun 2022. Kami pun punya catatan yang kalau tidak salah sudah saya sampaikan juga di beberapa tempat kemarin, mengacu terhadap Permendes nomor 7 2021. Itu aja skala prioritasnya. Jadi ibu-ibu nanti bapak-bapak usah dipaksakan, memang sudah jelas prioritasnya. Ada di bagian pangan, ketahanan pangan, terus ada nanti teknologi padat karya, terus ada mitigasi bencana. Walaupun bencana itu pemaparannya banyak, bukan mesti sini kan ada bencana itu apa? Itu pendamping lebih tahu. Makanya saya katakan tadi pendamping itu ahlinya. Yang memaparkan itu tim 11. Mana tahu ada yang lari nanti, ya dia dijabarkan lagi oleh pendamping. Ada waktu nanti di sesi tanya jawab ataupun selesai pembukaan. Di samping itu juga perlu kami sampaikan, ini mungkin kolaborasi. Kami kemarin beberapa katakanlah seminggu kemarin, nanti mungkin pendamping bisa mengkolaborasinya. Dana, kenapa bisa sampaikan di sini? Dana contohnya di kampung itu kalau Merah Pupuk ada sekitar sampai entah 80 juta atau sekian 10 juta untuk gizi kan itu, untuk tambahan gizi anak-anak. Stunting. Kalau saya lihat kemarin ada telah di SK-kan PAUD usia dini ya. Di sini ada sih Bu. Ada HI ya, Holistic Integrated. Artinya ini kami baca pengertian itu, saya pun baru-baru ini kan kemarin baru kami SK-kan itu. Artinya begitu kita lihat bahwa HI-nya itu Holistic Integrated, artinya itu menjadi kewenangan pemangku jabatan. Di mana itu ada, maka pemangku jabatan itu siapa? Kampung ya kampung. Artinya berbagi mungkin kalau mereka meminta, artinya disinergikan dengan yang lain. Kalau ada nanti, kalau dikeluarkan anggaran lain kan saya. Artinya dengan adanya itu bisa berbagi. Jadi mana tahu nanti, kenapa kan berkurang? Karena saya lihat di PAUD itu ada sosialnya, ada kesehatannya, ada pendidikannya, itu sekelas. Dan itu merupakan tanggung jawab pemangku jabatan di mana PAUD itu ada di SK-kan. Ini mungkin sekalian, mungkin nanti Ibu dari pengurus PAUD-nya akan menyampaikan kepada pemangku jabatan yang di kampung ini, kalau nggak mana tersampaikan dan secara resminya. Karena saya pun baru tahu ini, saya dengarkan itu PAUD HI namanya. Kemarin saya pikir harapan indah, namanya adalah holistic integrative. Itu bahasa pakai kan, kita lihat dulu artinya. Kalau bahasa Batak tadi saya ngerti, kalau bahasa Inggris agak jauh pemaparannya. Jadi itu mungkin artinya pendamping lebih tahu. Namun pada hari ini kita jauh sebelum Musrembang ini sudah ada pra Musrembang. Jadi sebenarnya ini bukan lagi tempat kita ngotot. Tinggal melihat nanti pemaparan dari tim 11, dievaluasi, dikasih jawaban oleh pendamping, dan ada tanya jawab nanti dari baik dari dan Ramil, dari BPP Pertanian. Itu artinya apa? Mana tahu ada program yang disampaikan, ajangnya itu nanti. Dan itu kita mohon maaf sekali lagi, moderator akan memberikan waktu tertentu, dibagi waktu. Ini saya berbicara agak lama sedikit karena banyak saya. Kalau nggak tadi singkat aja saya tadi. Saya datang
duduk bercepat minum maksudnya, tapi karena ini harus saya sampaikan kan itu. Itu dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jabaran-jabaran hal ini artinya sudah jelas. Pendamping tahu kayaknya memang skala prioritas itu memang harus berdasarkan Permendes nomor 7 2001. Itu artinya lebih tahu mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kehadiran ini sudah merupakan suatu kesemangatan kita untuk merumuskan pembangunan khususnya di Tanah Abu ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi program-program dari Regi yang baru ini didukung oleh segenap aparatur kampung dan segenap sarakofat yang ada di sini demi kemakmuran dan peningkatan ekonomi di Tanah Abu ini. Dengan ini secara resmi kami buka musyawarah kampung Tanah Abu tahun anggaran 2022 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kami tutup billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Kampung Tanah Abu. Kepada Bapak Imam Baidowi, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Kampung Tanah Abu atas lantunan doanya. Adapun acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara ini atau rangkaian alhamdulillah. Berbahagia ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka musrembang musyawarah rencana pembangunan kampung tahun anggaran tahun 2022 dengan tanpa suatu halangan apapun. Amin Allahumma. Ini yang pertama nanti ya, sebelum ini nanti kami persilahkan untuk pemaparan dulu. Pemaparan dari tim 11 yang akan disampaikan oleh Bapak Banta, yang dipimpin oleh Bapak Banta. Itu nanti secukupnya. Setelah itu nanti ada pengarahan. Pertama nanti dari Bapak Binsa, ya, dari Bapak Damir, dari Bapak BPP, atau nanti juga dari Bapak pendamping kecamatan. Oleh karena itu, marilah acara pada saat sekarang ini ya kita mulai. Dalam pemaparan, sebelumnya pemaparan disampaikan oleh Bapak tim 11 ketuanya. Baik, marilah untuk acara yang pertama yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh tim 11, yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Setiawan atau Bapak Banta. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama malah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih berikan kesehatan sehingga kita dapat hadir memenuhi undangan dalam rangka musrembang kampung tahun anggaran 2022. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau takbah kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil 07 Atulintang, yang saya hormati Bapak BPP Kecamatan Atulintang, yang saya hormati Bapak pendamping lokal desa, pendamping kecamatan, yang saya hormati Bapak Reja beserta unsur saropatnya, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu peserta undangan musrembang kampung Tanah Abu tahun anggaran 2022. Jadi di sini kami selaku tim 11 ingin memaparkan terkait dengan kerja pemerintah kampung tahun anggaran 2022 berdasarkan dengan yang pertama RPJMK kampung tahun 2022 sampai dengan 2027, kemudian berdasarkan dengan SDGs desa, kemudian berdasarkan
IDM, Indeks Desa Membangun. Dan yang terakhir berdasarkan rembuk stunting atau FGD, forum diskusi grup terkait dengan kesehatan. Jadi adapun beberapa rancangan kami terkait dengan rencana anggaran pemerintah kampung tahun anggaran 2022 ini Pak, terkait dengan perkiraan anggaran tahun anggaran desa tahun 2022. Karena berdasarkan aturan terkait dengan pagu anggaran untuk tahun 2022 ini belum masuk ke kampung. Jadi kita masih menggunakan pagu anggaran tahun 2021. Nah, untuk mengacu ke tahun 2022. Jadi untuk alokasi dana kampung ataupun ADK untuk tahun 2021 239.346.400 itu adalah alokasi dana kampung yang di tahun 2021. Kemudian alokasi dana desa dari APBN untuk tahun 2021 709.457.000. Ini merupakan acuan kami terkait dengan anggaran dana desa yang masuk ke Desa Tamabu. Kemudian bagi hasil pajak retribusi, ini juga acuan kami terkait dengan anggaran PBH atau pajak hasil retribusi. Untuk tahun 2021 anggarannya Rp6.857.693. Ini terkait dengan pagu anggaran tahun 2021 dan acuan kami terkait dengan rencana kerja di pemerintah kampung tahun 2022. Yang akan kita bahas ada 5 bidang. Yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung. Yang kedua bidang pembangunan kampung. Yang ketiga bidang pembinaan kampung. Yang keempat bidang pemberdayaan kampung. Dan yang terakhir bidang penanggulangan bencana. Dan juga dasar ini kami acu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 untuk acuan di tahun skala prioritas di tahun 2022. Untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, yang pertama penyediaan penghasil tetap dan tunjangan reja. Ini volumenya 1 orang. Kemudian manfaatnya meningkatkan kesejahteraan reja dan jumlah dalam 1 tahunnya 29.120.400. Dan sumber anggaran ini seperti saya jelaskan tadi, ADK, alokasi dana kampung. Kemudian penyediaan penghasilan dan tunjangan perangkat kampung. Untuk volumenya 6 orang. Ini ada banta, kaur, dusun dengan jumlah 1 tahunnya 148.026.000. Kemudian penyediaan jaminan sosial reja dan perangkat kampung. Ini 16 orang, diantaranya RGM, aparatur kampung, operator, dan juga petua dan imam. Ini juga anggarannya bersumber dari dana desa. Kemudian penyediaan operasional pemerintah kampung. Di dalamnya ATK, honor operator, kemudian belanja modal untuk baju seragam pemerintah kampung. Total anggarannya 38.928.400. Kemudian penyediaan tunjangan RGM. Total anggarannya 38.400.000. Ini juga bersumber dari ADK. Kemudian penyusunan pendataan dan pemutahiran profil kampung. Total anggarannya 1 kegiatan dalam 1 tahun 1.852.000. Kemudian penyelenggaraan musyawarah perencanaan kampung. Ini terkait dengan penyusunan RKPK dan juga penetapan APBK kampung. Total anggarannya 3.800.000. Kemudian penyelenggaraan musyawarah kampung lainnya. Ini terkait dengan musyawarah kampung. Total anggaran 12.100.000. Kemudian penyusunan dokumen keuangan kampung. Ini terkait dengan LPJ 1, LPJ 2 yang harus dilaporkan setiap tahunnya.
totalnya 1.700.000. Kemudian penyusunan laporan kerja LPP Kampung dan informasi kepada masyarakat 1.632.000. Kemudian perjalanan dinas keluar daerah atau SPPD dalam 1 tahun total anggarannya 6.263.220. Kemudian administrasi bumi, pajak bumi dan bangunan, ini untuk insentif petugas PBB dalam 1 tahun 1.425.653 rupiah. Jadi total untuk anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung 317.554.053 rupiah. Kemudian masuk ke bidang pembangunan kampung. Yang pertama, penyelenggaraan PAUD, TK, dan TPA. Ini terkait dengan honorium guru TPA dan juga honorium guru PAUD dan juga ATK-nya dalam 1 tahun 38.875.000. Kemudian penyelenggaraan pos kesehatan kampung. Ini terkait dengan insentif kader kesehatan dan juga belanja modal kader dalam 1 tahun 30.520.000. Kemudian penyelenggaraan posyandu, PMT anak, PMT ibu kek, dan insentif. Ini insentif kader pembangunan manusia, KPM. Jadi total anggarannya 21.204.000. Kemudian penyelenggaraan kampung siaga kesehatan ini berkaitan dengan 8% dari pagu dana desa. Ini sesuai dengan Permendagri nomor 7 tahun 2021 terkait dengan COVID-19. Ini masih kemungkinan masih ada di tahun 2022. Jadi kami siapkan juga di 8%-nya di anggaran 56.756.560 rupiah. Kemudian pengasuhan bersama atau bina keluarga balita. Ini merupakan insentif untuk kegiatan PPKBD. Total anggarannya dalam 1 tahun 9.393.000. Kemudian pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman atau gang. Ini berkaitan dengan benah dusun. Total anggarannya dalam 1 tahun 20 juta. Selanjutnya pemeliharaan pemakaman situs bersejarah milik kampung. Ini kaitannya tentang insentif juru kunci dan juga token listrik. Karena untuk tahun ini untuk listrik makam sudah dianggarkan dan akan direalisasikan juga. Kemudian pemeliharaan dan rehabilitasi gedung Polindes. Ini berkaitan dengan rehab gedung Polindes. Total anggarannya 10 juta. Kemudian rehabilitasi gedung belajar PAUD. Ini anggarannya 10 juta. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana milik kampung. Ini kaitannya dengan penurunan tanah yang sudah kita musyawarahkan di dusun kita masing-masing kemarin. Yang direncanakan 3 paket dengan jumlah anggaran 80 juta. Kemudian pemeliharaan sumber air bersih milik kampung. Ini berkaitan dengan insentif petugas air bersih 4 orang 4.800.000. Kemudian penyelenggaraan informasi publik kampung. Ini berkaitan tentang informasi kampung, ABPK dan juga realisasi yang kita tempel setiap tahunnya 1.600.000. Kemudian pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi kampung. Ini WiFi kantor yang setiap tahunnya 7.200.000. Dan untuk total bidang pembangunan kampung 291.218.560 rupiah. Kemudian masuk ke bidang pembinaan kampung. Yang pertama, koordinasi pembinaan keamanan ketertiban masyarakat kampung. Ini kaitan dengan insentif Linmas Kampung
5.880.000. Kemudian pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan kampung kaitannya dengan kegiatan BKMT 4 juta dalam 1 tahun. Kemudian penyelenggaraan festival kesenian, adat dan keagamaan. Ini kaitannya dengan HUT RI, HUT Transmigrasi, PHBI dan LPTQ. Total anggarannya 20 juta. Kemudian pemeliharaan sarana prasarana keagamaan milik kampung. Ini kaitannya dengan honorium petugas keagamaan, kodam masjid, rois pengajian dan lain sebagainya terkait dengan keagamaan. Total anggarannya dalam 1 tahun 16.300.000. Kemudian pembinaan Karang Taruna dan kepemudaan olahraga. Total anggarannya 4.120.000. Kemudian pembinaan LKMD dan LPM. Total anggaran dalam 1 tahun 5.600.000. Dan yang terakhir di bidang pembinaan PKK terkait dengan kegiatan PKK dalam 1 tahun 11.450.640 rupiah. Jadi jumlah untuk bidang pembinaan pemerintahan kampung secara keseluruhan 67.350.640 rupiah. Selanjutnya bidang pemberdayaan kampung. Yang pertama, penambahan modal BUMK Sumber Makmur. Ini juga berkaitan dengan SDGs desa yang tentang pemulihan ekonomi dan juga Permendagri nomor 7 tahun 2021 terkait dengan pemulihan ekonomi juga. Yang pertama, penambahan modal tadi direncanakan di tahun 2022 anggarannya 150 juta. Kemudian peningkatan kapasitas BUMK Sumber Makmur dengan total anggaran 10 juta. Jadi untuk bidang pemberdayaan pemerintahan kampung total anggaran 160 juta. Selanjutnya bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak. Yang pertama, penanganan keadaan mendesak. Ini juga berkaitan dengan bantuan langsung tunai karena sudah diatur di dalam Permendagri, walaupun kita masih belum ada acuan terkait dengan Perbuk dan juga peraturan gubernur yang mengatur tentang bantuan langsung tunai, tapi arah dari Permendagri tersebut ada untuk bantuan langsung tunai. Jadi terkait bantuan langsung tunai dengan jumlah 38 orang 136.800.000 dalam 1 tahun. Kemudian kegiatan yang terakhir penanggulangan bencana. Ini berkaitan dengan honorium tim pendata KPM atau penerima BLT dan juga stiker penerima BLT. Total anggarannya 2.900.000. Jadi untuk total jumlah bidang penanggulangan bencana totalnya 139.700.000. Jadi untuk total secara global secara keseluruhan yang saya sebutkan tadi, bidang penyelenggaraan pemerintah kampung, bidang pembangunan kampung, bidang pembinaan kampung, bidang pemberdayaan kampung, dan yang terakhir bidang penanggulangan bencana, total secara keseluruhan 975.823.253. Dan sesuai dengan pagu kita tadi, total anggaran kita yang kita sesuaikan dengan pagu di 2021 975.823.253. Jadi itu terkait dengan pemaparan ataupun hasil dari pencermatan kami dari tim 11. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan terkait dengan pemaparan hasil dari tim 11. Mungkin dari hasil yang kami paparkan ada yang tertinggal, mungkin bisa langsung disebutkan apa dan bagaimana. Ini nanti mungkin langsung dipimpin oleh Bapak Moderator. Kami tutup untuk pemaparan ini. Saya Iri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin saya paparkan sedikit
pemasukan arahan untuk dana desa, prioritas dana desa tahun 2022 sesuai dengan Permendes nomor 7 yang baru-baru ini keluar dan mungkin sudah kami kirim ke grup, ada grup aparatur kampung KAL di Kecamatan Tulintang, sudah sama-sama kita baca Permendes nomor 7 tahun 2000, Permendes nomor 7 tahun 2021. Mungkin yang pertama Permendes itu tahun nomor 7 tahun 2021 dia sesuai dengan SDGs desa yang mungkin baru-baru ini tim SDGs desa mendata potensi desanya masing-masing. Mungkin itu program seluruh Indonesia. Salah satu kampung Tanah Abu, mungkin itu Tanah Abu, kami beri apresiasi tercepat baik kegiatan online-nya maupun manual telah dikirimkan kepada Kementerian Desa. Untuk Tanah Abu kami beri apresiasi itu mungkin di Kecamatan Tulintang pertama Tanah Abu mengirimkan data SDGs ke Kementerian Desa. Dan setelah SDGs dikirim ke Kementerian Desa, mungkin servernya kadang bermasalah di Kementerian Desa, tidak jadi menjadi SDGs, terus beralih ke Indeks Desa Membangun. Mungkin di awal tahun dulu kita ada mendata Indeks Desa Membangun Kampung Tanah Abu. Mungkin statusnya berkembang ya. Statusnya mungkin semua itu sudah keluar berkembang untuk kampung Tanah Abu. Di sini mungkin tadi sudah Bapak Ketua Tim Sebas menyampaikan usulan-usulan yang disusun oleh tim Sebas ini, 5 bidang ini sudah disesuaikan dengan RPJM Kampung. Mungkin ini visi misi atau RPJM Kampung Pak Reje Tanah Abu yang pertama ya. Ini yang pertama Pak. Tahun 2022 sampai 2027. Dan apakah sudah tertuang semua dalam RPJM visi misi Pak Reje? Nah, sudah tertuang semua visi misi Pak Reje di tahun 2022 dan 2027. Di sini mungkin kami sedikit beri arahan sesuai Permendes nomor 7. Mungkin untuk tahun 2022 yang diprioritaskan pertama mungkin dana Covid masih juga ada, tapi persentasenya kita belum tahu. Untuk tahun 2021 8% karena perbuknya belum mungkin lagi sekarang dibahas. Informasinya tanggal 1 kemarin dinas yang membidangi dana desa ini, Dinas Pendidikan Masyarakat Kampung Kabupaten Citengah tengah membahas sidang seperti anggota dewan ya, sidang dengan tim tenaga ahli pendamping desa di kabupaten dan unsur-unsur lainnya baik dari dinas keuangan dan dinas-dinas lainnya yang terkait masalah perbuk sesuai turunan Permendes nomor 7 tahun 2021. Dana Covid masih ada, persentasenya kita belum tahu berapa. Terus dana BLTDD 2002 masih ada dan kriterianya kita belum tahu. Kalau tahun 2020 ada dampak Covid, tahun 2021 untuk keluarga miskin, 2022 kita belum tahu Pak. Itu kita menunggu dulu, mungkin dalam beberapa minggu ini sudah dikirim dari kabupaten dan nanti akan kami kirimkan ke masing-masing desa untuk BLTDD tahun 2022. Selanjutnya untuk ketahanan pangan juga masih ada dan kegiatan stunting juga masih ada karena kita stunting dari tahun 2018 sudah ada karena itu menjadi syarat untuk pengajuan dana desa tahap 3. Ini nanti Tanah Abu siap dana desa tahap 3 memerlukan data scorecard tahun 2021. Kegiatan stunting tahun 2021
Desember itu harus dilaporkan menjadi syarat pengajuan dana. Dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi pemberdayaan masyarakat seperti UMK juga harus dikembangkan, karena di tahun 2021 sudah mungkin akan kita laksanakan pelatihan peningkatan kapasitas. Yang pertama kegiatan Posyantek, mungkin Tanah Abu belum melaksanakan, menunggu 2 desa lagi, Palakal dan Bintang Kelip cluster ya. Seharusnya direncanakan dulu 1 kecamatan pelatihannya di kabupaten, tapi karena pandemi Covid ini per PLD pelatihannya untuk peningkatan kapasitas. Mungkin Tanah Abu, informasi dari Pak Maskur, menunggu dana desa di Kampung Bintang Kelip yang belum masuk sampai sekarang tahap kedua. Padahal sekarang sudah bulan 10, tahap kedua pun belum masuk. Itu permintaan tanya di kabupaten ada apa kinerja dari tim dari aparatur kampung dari Bintang Kelip. Selanjutnya nanti pelatihan peningkatan kapasitas UMK itu memang sudah prioritas dari Kemendes. Seluruh Indonesia meningkatkan kapasitas, mungkin kita akan dilatih direktur, sekretaris, bendahara. Nanti disepakati dengan PLD-nya 3 desa ini, mungkin direncanakan setelah Musrembang sekitar tanggal 20 itu harus terlaksana semua pelatihannya. Karena Badan Usaha Milik Kampung untuk tahun 2021 dan selanjutnya harus berbadan hukum. Pertama kita daftarkan Kementerian Desa, yang kedua ke Kemenkumham. Ini biar menjelas Pak, biar legalitasnya menjadi jelas, tidak abal-abal. Tidak ada lagi itu. Sudah keluar nanti surat dari Kemenkumham berbadan hukum, jelas tidak bisa diganggu. Ini Pak yang dapat kami sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya sebelumnya mungkin ada yang belum kenal sama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Suhardi, pangkat saya Sesar Mayor, jabatan saya Batituut Koramil 07 Aturita. Tugas saya adalah pengumpulan data dan pembuatan lapor-laporan. Jadi apabila nanti ada babinsa kepada Pak Sekdes atau Pak Reje yang minta data malam-malam, itulah perintah saya. Nah, jadi jangan terkejut, itu perintah saya. Karena apa? Saya pun dikejar-kejar sama Dan Ramil. Nah, Dan Ramil dikejar sama Dandim. Itulah dia, jarum komando. Jadi kita maklum. Memang mungkin babinsa minta sama Pak Reje, Pak Reje ngejar Sekdesnya. Nah, itulah dia. Terus selanjutnya Pak, saya sedikit menanggapi untuk musrembang kampung Tanah Abu. Ini sebenarnya kita musrembang ini kan sudah deal Bu. Sudah deal karena kita sudah musrembang di dusun kecamatan. Kecamatan akan kita bawa ke dari desa ke kecamatan. Jadi kita tinggal menyarankan saja. Ada bapak pendamping nanti yang kira-kira ini yang akan kami bawakan ke kecamatan, Pak pendamping cocok tidak? Nah gitu. Cocok tidak? Kalau tidak cocok bagaimana supaya cocok? Jadi kepada bapak-bapak nanti akan diarahkan sama bapak pendamping. Ini nggak bisa Bu. Kenapa? Karena bla 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 bla. Yang bisa bagaimana Bu? Namanya aja kita ganti. Tapi bendanya itu. Karena salah penyampaian, salah artinya. Ya Bu ya. Yang selanjutnya Pak, ini yang sangat penting Pak. Kekompakan. Saya sangat mengharapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, aparat kampungnya harus kompak. Tolong dibantu Pak Reje. Karena dengan ada kekompakan Pak, semua permasalahan bisa selesai. Apalagi Pak Reje kan masih baru. Tolong dibantu. Karena dengan kekompakan Pak, segala persoalan, segala pekerjaan bisa kita selesaikan. Karena apa? Perintah Pak Reje itu perintah mungkin dari Pak Camat. Jadi setiap apapun yang disampaikan sama Pak Reje,
Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lagi memperpanjang mukadimah berhubung karena nyaris jam siang. Saya hormati Bapak Reje, Sarap Opat, Ketua Tim 11, Bapak Ibu perwakilan yang hadir di ruangan ini. Selanjutnya Bapak Sekcam dan Musikapus Tulintang, Bapak Darami atau yang mewakili. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari BPP Tulintang. Nah, kami sudah membaca selebaran yang dibagikan tadi, tapi tidak ada yang muncul di bidang pertanian. Yang pertama, padahal efek dari ketahanan pangan yang kita lakukan di tahun ini, yang pertama yang kita peroleh adalah dari Dinas Pertanian itu tahun ini kita akan mendapatkan bibit jeruk sebanyak 2000 batang. Yang sengaja pas acara itu kita masukkan Pak Kadis untuk menutup. Padahal tupoksinya itu nggak ada. Ini acara desa loh, nggak ada terkaitan dengan Pak Kadis. Tapi sengaja kita set dengan Pak Reje, Pak pendamping desa, supaya ditutup oleh Pak Kadis dan akhirnya kita dapat jeruk. Insya Allah 2000 batang di tahun ini. Yang pertama. Yang kedua, ini mohon nanti bantuan dari Pak Sekcam. Maliko Saleh siap berkolaborasi. Hari ini saya sudah menghubungi Dekan Maliko Saleh, secara kebetulan kawan kita. Hari ini kenapa terhambat akibat COVID, rektor belum mengizinkan. Nah, saya minta nanti mungkin Pak Sekcam dengan Pak Reje mungkin ada surat ya keterkaitan kolaborasi dalam ketahanan pangan, sehingga surat ini akan saya kirimkan ke Dekan Pertanian Maliko Saleh supaya mereka tidak ada hambatan di dalam kita masih melanjutkan ketahanan pangan kita, tapi sumber dana dan pemateri itu dari Maliko Saleh. Itu rencana saya dan memang di Kampung Tanah Habu, sehingga ada efek dari apa dana desa yang kita usulkan di tahun ini, nggak putus kan gitu. Kita berharap nanti ada inovasi terbaru dari Maliko Saleh yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu nantinya. Sebenarnya kalau ada hambatan di akhir Oktober ini gitu, tapi akibat izin dari rektor sepertinya akan terhambat. Makanya saya minta dari kecamatan ada surat lah nantinya. Lebih lanjut kita akan diskusi. Lebih lanjut lagi sebenarnya hari ini tahun yang berbahagia bagi kita selaku petani, karena dari tren kopi Brazil hari ini sedang tren, kopinya sedang naik, harga kopi gaya beranjak naik. Nah, diprediksi kenaikan kopi ini akan berangsur selama 4 tahun ke depan. Sayangnya tidak di-follow up oleh desa terkaitan apa upaya kita untuk meningkatkan produksi. Khawatir kita harga naik tapi produksi kita semakin menurun. Jadi percuma dong harga naik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. BPP yang telah menyampaikan beberapa perkembangan yang ada di pertanian di Kampung Tanah Habu, umumnya di Kecamatan. Pemberdayaan untuk saat ini dipercayakan dari Bapak Camat karena Bapak itu sudah pensiun. Jadi kita berharap ini masih ada tadi mudah-mudahan untuk ketentuan masalah BLT dana desa ini kalau nanti dihapus kan bisa di pemberdayaan penambahan modal kelompok tani. Itu kalau usulan saya Pak. Jadi biar menyentuh ke kelompok tani tadi, kalau tadi modal BUMK, kalau nanti toh ini dihapus 136 juta, ini kan ini cuma wacana usulan, kadang nanti dihapus. Nah kita tingkatkan pemberdayaan ke masyarakat kita melalui program kelompok tani. Kebetulan seyuknya ini seharusnya panen raya di kelompok tani Temas Miko, jadi biar kita ada, cuma belum waktunya. Jadi kita berharap dari Bapak Desa atau Bapak ini BPL tolong diusahakan Temas Miko ini kayak agak maju untuk kelompok taninya ya, mohon disuntik dana kadang dari ada pembibitan atau apa, karena seharusnya nanti bulan 12 ini kami harus mengembalikan modal ke BUMK Pak. Jadi kapan panen raya kalau Bapak bisa gratis nanti 1 kilo sama Pak Reje kan. Jadi biar kita berdiri dan kita mohon sambil evaluasi Pak. Kalau kemarin kita gembor-gemborkan
dari apa itu tadi lele dubo. Seyoknya nih hari prasmanan makan lele dubo ini, tapi belum bisa dipanen. Saya bincang sama Pak Rejel kan, nanti tahun depan ya. Jadi dari bidang maksud dan tujuan kami mohon apa yang belum yang sudah tertera di sini, kalau besar kecilnya ya itu mohon Bapak yang tahu nanti, karena yang desain dan draft itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas saran dan masukan yang diberikan kepada kami. Ini terkait dengan jalan yang kami koordinasikan dengan kawan-kawan, terutama bidang iklim dan Merah untuk pengusulan jalan teknik yang disampaikan tadi. Mungkin dari 1 atau 2, 3 kampung bisa memasukkan ini untuk kita usulkan ke dalam Musrembang kecamatan. Jadi ini sekilas Bu, Pak, untuk usulan Musrembang sekiranya sudah kami susun di dalam, mungkin dalam form Bapak masih belum ada terkait dengan usulan Musrembang kecamatan. Yang pertama kami sekilas mengusulkan yang pertama pembangunan jalan poros Tanah Abu ini hotmi dengan volume 3.000 meter 3 kilo. Kemudian yang kedua pembangunan pagar sekolah SD Atulintang. Kemudian yang ketiga pembangunan jembatan Jalan Tanah Abu Bintang Kekelip, jalan porosnya. Kemudian lanjutan pembangunan pagar polides. Nah ini juga kemarin sudah terhenti, yang harusnya dilanjutkan di tahun ini, cuma belum ada sampai sekarang Bu ya informasi terkait. Alhamdulillah. Selanjutnya peningkatan jalan produksi Tanah Abu Merah Jenang. Nah ini kalau bisa dari Merah Jenang ini, karena kita buka di waktu itu, saya rasa perlu adanya peningkatan, mungkin pengerasan dan lain sebagainya. Ini terkait dengan jalan produksi untuk Tanah Abu ke Merah Jenang. Bu, boleh banyak kan nanti kami pilih Bu. Ada yang ke Perkem, ada yang ke PU, ada yang ke provinsi, ada yang di tengah ke BBM. Jadi sekilas tadi kan seperti disampaikan oleh Bapak PPL. Jadi kalau bisa kita rangkum semua. Jadi seandainya dari kelompok tani dan lain sebagainya mengusulkan, kita sudah ada acuan di kecamatan bahwasanya kita mengusulkan ke kecamatan dan ke kabupaten terkait dengan usulan kita. Selanjutnya rehabilitasi Masjid Darul Rahmah dan juga Masjid Al-Muhajirin. Ini yang kita harapkan juga adanya rehabilitasi ataupun pembangunan. Kemudian rehabilitasi musola Kampung Tanah Abu, ini ada 2 paket yang di Dusun Barasilu dan Dusun Mas Miko. Kemudian pembangunan TPT Jalan Poros Tanah Abu. Ini juga kalau seandainya di ACC untuk jalan kita juga mengharapkan adanya TPT untuk jalan poros kita, karena kalau seandainya tidak ada TPT-nya otomatis sama saja tidak dibangunkan kan begitu. Kemudian bantuan ternak kecil, ternak besar, kemudian bibit pertanian, alat pertanian, dan bibit perikanan. Ini rangkuman dari usulan untuk Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, rangkumannya di sini. Kemudian pengadaan damkar, ini seperti yang diusulkan oleh Bapak Sultan tadi terkait dengan damkar tadi, kalau bisa seluruh desa dari 11 desa ini mengusulkan pengadaan damkar, karena untuk wilayah kita masih belum ada damkar. Kemudian pembangunan rumah data Kampung Tanah Abu. Nah ini juga harapan kami, karena kemarin Pak Raja sudah sempat studi banding di Melabuh terkait dengan rumah data. Jadi kalau ada rumah data, karena ini untuk kampung kita ini kampung tangguh bencana, kampung KB. Jadi kita harapkan adanya rumah data untuk kampung kita, Kampung Tanah Abu. Nah, jadi mungkin itu ada 12 kegiatan, dan mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ingin mengusulkan kembali kegiatan yang akan kita bawa ke dalam Musrembang kampung. Akan persilahkan kepada bapak dan ibu-ibu. Bisa dulu Pak. Coba nomor 8 itu ditambah termasuk drainase. Bukan TPT bukan? Coba.
Drainasenya dilengkapi di situ. Pembangunan TPT Jalan Poros, ya kan? Plus di situ dilengkapi dengan drainasenya lah. Ini namanya juga usul, hasilnya syukur nggak punya apa-apa. Nggak TPT-nya mungkin bisa drainasenya. Kasih kecamatan. Yang pertama, RJ Kampung Tanah Abun. Kemudian yang kedua, ketua RGM. Dan yang ketiga, tokoh perempuannya Ibu Santi. Mungkin dari kami juga selaku moderator banyak kekurangan, banyak kesalahan, baik yang kami sampaikan dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf, kami akhiri bila itu terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.